Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup Gibran. Ibu-ibu kadung ngangkat. Tepuk tangan untuk Bang Edi. Ibu-ibu udah begini agak jadi. Hati-hati loh Bang, hati-hati loh Pak ya. Hati-hati. Ngeri. Kalau hidup tunggu dulu. Jadi terlalu semangat ya. Oke, kita pertama sekali tentu mengucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah Ta'ala ya. Allah satu-satunya Tuhan yang memberi kita begitu banyak nikmat dan karunia. Setuju nggak? Kita sampai sini kan juga nikmat karunia Allah SWT. Tentu saja selain kerja keras teman-teman panitia yang luar biasa. Saya ini yang ketiga saya ikut di Rihlah. Jadi kerja-kerja panitia itu luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat panitia. Biasa. Cuman masih kalah sama orang Madura. Kalah. Panitia kerja 23 jam. Madura buka warung 25 jam. Udah gini terus setiap hari buka sampai kiamat. Ngeri ya. Madura dilawan. Itu kalau jembatan Suramadu gak dijaga juga. Bukan saya bilang ya, di belah sini. Oke, sekarang rencananya udahan. Saya mau tanya aja. Tadi siapa? Beliau juga bilang kalau salah. Panitia bilang Indonesia tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau tanya apa buktinya? Itu Pak Lembong, hakim masjid sudah bilang tidak terbukti. Tapi kok kena 4,5 tahun? Tidak merugikan negara, tidak terbukti terima duit, tapi kena 4,5 tahun. Jadi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Itulah Indonesia. Setuju ya? Indonesia tidak sedang baik saja, setuju? Mohon maaf saya tidak setuju. Maaf sama saya. Tidak setuju. Kalau tidak baik-baik saja itu pilek. Itu cantengan. Tahu cantengan? Itu kesusupen. Tahu kesusupen? Di sini apa namanya? Itu namanya sedang tidak baik-baik saja. Indonesia sedang dijarah, diperkosa, dirampok, dicincang. Bukan sedang tidak baik-baik saja. Enggak. Tapi parah orang. Jawa Timurnya orangnya saya nggak nyangka sehalus itu ya. Udah babak belur bilang masih baik-baik, sedang tidak baik-baik saja. Enggak Bu, hancur, remuk, diremukkan. Ketika saya mengatakan bahwa KPK dilemahkan, senior kita Bang Abdullah Heha Mahua mengatakan kamu salah ya. Kenapa Bang? KPK sedang disakratul mautkan. Ngeri. Padahal waktu itu ada yang cerita, KPK harus kita perkuat. Caranya gimana Pak? Kalau perlu anggarannya ditambah, penyidiknya ditambah jadi 10. Kita perkuat. Tapi dia taruh Firly Bahuri. Dia revisi undang-undangnya. Anak STM turun ke jalan. Anak STM, mahasiswa bergerak semua. Dan teman-teman bapak yang pakai seragam coklat itu luar biasa biadabnya. Teman-teman bapak ini. Bapak ini enggak. Ini komandannya soalnya. Dasar. Jadi sedang baik-baik saja. Contoh paling baru itu Om Lembong gimana ya? Karena
Karena tadi saya baca berita hakim ini juga mengatakan itu tidak apa ya, coba persisnya gimana, Tom Lembong. Nah jadi apa katanya tadi hakim? Hakim mengatakan tidak ditemukan mens rea, tidak ditemukan niat jahat, satu, tidak ditemukan aliran dana. Kena 4,5 tahun. Jadi ini kalau dulu waktu saya masih muda, CL. Maksud saya tahun 80-an, 90-an, saya waktu masih gitu, imut-imut gitu, itu dikenal dengan istilah vonis sebelum sidang. Vonis sebelum sidang. Jadi penguasa bilang dia tangkap, sidang kasih segini hukumannya. Nah, semua prosedur persidangan itu hanya formalitas. Hanya formalitas. Saya disidang 28 kali. 28 kali setiap sidang, kubu belah sana selalu mendatangkan puluhan orang-orang Dayak. Bayangkan Bu, orang-orang Dayak dari Kalimantan Timur didatangkan ke Jakarta. Berapa tiketnya? Kalau 20 orang aja, 20 kali berapa pulang pergi? Hotelnya, uang makannya, uang sakunya, oleh-olehnya, sidang setiap pekan. Untuk apa? Untuk memenjarakan Edi Mulyadi. Salahnya apa? Korupsi. Gitu. Jadi sudah ditentukan semua proses persidangan itu hanya formalitas. Tapi kita sebagai seorang Islam, orang mukmin, percaya wa makaru wallahu khairul makirin. Ya, saya setiap Senin dan Selasa, hampir setiap Senin Selasa dalam 2 tahun yang lalu, itu mondar-mandir ke pengadilan Jakarta Pusat. Karena saya bersama 6 orang lain, 7 orang dengan saya, Habib Rizik Sihab, Mayor Jenderal Sunarko, Murnarman, Marwan Batubara, Mursalin dan Eko Sucoyo. Itu menggugat kebohongan Jokowi. Tim kita namanya tim MUAK, masyarakat anti kebohongan, gitu loh istilah MUAK. Kenapa? Bahkan kita mundur sejak zaman Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta. Dengan kebohongan-kebohongan itulah Indonesia hancur lebur. Mobil ini luar biasa, sudah dipesan 6.000 unit. Jadi saran saya, kalau mau punya mobil keluyuran di Jakarta di mana tanpa tilang polisi, pakai SMK. Tanpa kena etle, electronic light traffic light enforcement yang pakai kamera di jalan itu, jangan pakai mobil listrik. Mobil listrik karuan ada plat biru jadi aman. Mau ganjil genap nggak apa-apa. Pakailah SMK. Nggak bakal ditilang. Gitu. Kalau Bapak Ibu dianugerahi oleh Allah sebagai orang yang kaya raya, nggak kalau Jawa Timur kaya raya, gitu. Cari butuh sopir, kasih syarat pengemudi beragama Islam, usia 30 sampai 50 misalnya, gitu kan ya. Ini kenal jalan-jalan Jakarta dan berpengalaman minimal 2 tahun mengendarai SMK. Jadi kita tutup kebohongan-kebohongan itu. Lalu saya dengan 20 orang lain, 19 orang lain juga menuntut Jokowi, Aguan, Menko Perekonomian dan beberapa yang lainnya dalam kasus pagar laut di pengadilan Jakarta Pusat juga. Jadi tiap Senin sidang ini, Selasa sidang ini, datang kita. Dan berkali-kali sidang itu yang namanya Denmas Joko Widodo tak sekalipun hadir. Tak sekalipun hadir. Bahkan ketika belakangan mulai masuk sidang, jangankan orangnya,
KTP aslinya saja tidak ada, tidak hadir. Padahal penasihat hukum itu dokter hukum pasti paham bahwa soal itu harus dihadirkan untuk keperluan administrasi. KTP aslinya pun tidak hadir, hanya diberikan fotokopi yang kemudian kita baca pelan-pelan, dicetak September 2024. Pertanyaannya, selama ini punya KTP enggak? Dicetak 2 September 2024, itu yang dibawa ke pengadilan. KTP yang gampang aja nggak punya, apalagi jenazah. Jenazahnya. Dikubur Pak, hidup-hidup. Dan ngurus KTP itu nggak sampai sehari. Datang ke kelurahan, bawa formulir segala macam, foto cekrek-cekrek, maksimal 2 jam jadi. Nggak punya ijazah. Kalau yang ijazah belah sini sensitif belah sini ayo kita bahas. Ya, jadi kita cek ini kenapa sih ogah-ogahan gini, cek lagi. Nah, ini lebih stabil, tapi suaranya nggak sebagus ini, nggak sekencang ini. Ya udahlah, gitulah, saling melengkapi lah. Oke, terus, nah saya mau cerita itu sebetulnya pada sidang kesekian kan kita biasa selesai setelah zuhur. Nah, kita ada masjid di Pengadilan Jakarta Pusat, itu ada masjid lumayan gede, sholat di sana. Biasanya terlambat. Tapi qadarullah waktu itu saya dapat imam kloter pertama. Bahkan saya tidak masuk. Bahkan lagi saya di saf paling depan. Bahkan lagi saya pas di belakang imam. Kalau itu saya sengaja. Saya sengaja di belakang imam karena Pak, saya lihat imam sholatnya adalah ketua majelis hakim waktu mengadili saya. Saya sengaja. Kalau saya cari saf depan selalu kan. Saya kalau pusat saf depan. Tapi begitu lihat, oh ini imamnya Pak Adeng, namanya Adeng. Saya sengaja di belakang dia. Sholat bla 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 bla, baca zikir, kemudian apa gitu, selesai semua. Dia mau pergi, saya pegang tangannya. Assalamualaikum Pak Aden. Waalaikumsalam, dengan rahmanya. Ramahnya. Di rahmah ya. Ada rahmah Ibu Rahma? Bu, maaf ya Bu kesebut namanya. Dengan ramahnya. Saya tanya, Pak Aden kenal saya, masih ingat saya? Aduh, saya lupa. Tas saya buka, saya pakai ini. Jin Kalimantan. Jadi di kalangan majelis hakim itu sidang saya sedang Jin Kalimantan. Gitu. Dia apa kabar? Terus qadarullah tanpa saya minta, dia bercerita. Lumayan panjang. Tapi kalau jamaah udah sepi kan, udah selesai semua. Paling kloter kedua, ketiga lah lanjutnya. Saya tetap masih di depan banget, dia masih di sajadah imam. Dia cerita, Pak Edi, aduh, waktu itu Pak Edi, saya dapat tekanan keras. Saya dipanggil pimpinan, saya dipanggil ke Kanwil, saya diperintahkan untuk menghukum Pak Edi. Ngeri gak? Saya bilang, Allah Akbar. Tapi saya bertahan. Saya diancam, ditekan. Tapi saya yakin bahwa Bapak tuh gak salah. Cuman mohon maaf Edi, saya gak mungkin memvonis Bapak bebas murni. Jadi bisa dibayangkan Ibu, yang saya mau cerita ini real story, nyata. Dan ini Allah yang atur, gak ada rencana, gak ada. Jadi saya aja sudah diincar begitu rupa, apalagi orang-orang yang memang dianggap pengganggu stabilitas kekuasaannya, apalagi sampai tingkat mengancam. Sebab Tom Lempong itu tidak sampai tingkat mengancam, tidak. Tom Lempong itu salahnya tahu nggak? Apa? Mendukung Anies. Iya, untung saya nggak dukung Anies. Hidup Gibran.
Alergi banget ya. Oke, ganti. Hidup umum Bapak, nggak jemput Gibran kan? Ya, itu jadi begitu. Jadi mereka itu memang orang-orang yang dianggap mengganggu, apalagi sampai tingkat mengancam itu harus dihabisi. Saya kenal dengan beberapa teman senior yang punya kuping mata lebih banyak daripada kita. Memang kerjaannya begitu. Intel, Indomie telur. Itu saya dikasih tahu kisah kilometer 50 itu by design diatur, dan karena kilometer 50 pula saya dipanggil polisi 2 kali. Jadi tanggal 4 Desember sore kami itu saya dan teman-teman FNN Forum News Network diterima Habib di Mega Mendung. Batu Rizik. Bukan Habib Asegaf. Habib Ayi gitu. Habib Rizik. Lalu setelah ketemu kita duduk di teras begitu, tiba-tiba panitia bilang kita pindah ke atas. Habib belum nongol, belum muncul. Pindah ke atas, jadi ada bangunan 3 lantai, rooftop. Sudah ganti baterai? Beda. Bayangin, ganti baterai aja hebat, apa ganti istri? Nambah ya, tambah sensitif. Udah jangan dibahas. Itu sensitif, itu Sarah. Sensitif, Sarah. Jadi itu kita pindah ke lantai atas, rooftop ya, atasnya langit. Nah kira-kira setengah jam ngobrol, ada drone di atas. Lalu Munarman dada-dada. Kita keluaran dada-dada juga. Udah, tapi ternyata Munarman belakangan saya tahu, malamnya saya baru tahu, waktu itu saya nggak tahu. Dia perintahkan laskar ikuti drone. Kan drone pasti akan turun, betul nggak? Ikuti tangkap. Perintah dia begitu. Kita ngobrol, maghrib tabung isya, makan pulang. Jam 8-an kurang lebih saya turun. Nah ini kita memang kurang koordinasi. Jadi kita ada kira-kira 15 orang, tapi sekitar 8 atau 9 mobil. Masing-masing harusnya janjian satu tempat bareng-bareng aja mestinya. Nah, saya bawa mobil juga, jalannya musim hujan, lebih buruk dari ini. Ini naik turun tapi bagus. Jalan pelan. Dekat pos terdekat dengan pondok, laskar datang. Saya buka kaca, kita nangkep intel. Saya bingung, yang benar, iya tak, kita lagi interogasi tuh di pos. Udah, Ustaz, turunannya buruan. Beneran lu? Iya. Malamnya jam 11 malam, grup-grup WA segala macam tersebar foto-foto intel itu. Lagi diperiksa. Tersebar berbagai macam ID card-nya. ID card wartawan ini, wartawan itu, agak itu, ada lembaga internet tadi, ya. Ada. Bahkan mereka dipoto di depan mobilnya yang ternyata plat nomornya juga palsu. Saya langsung telepon Munarman tuh sekitar jam 11 malam. Telepon diangkat. Man, lu gila lu man, saya bilang. Kenapa? Lu gila lu, intel lu sebar-sebar begitu, marah lu. Dia ini dasar intel bego. Iya tak, mereka pasti marah lu telanjangin begitu kan, dibongkar begitu kan. Biarin aja cerita bang. Benar, itu tanggal 5 pagi kan. Tanggal 7 hari Ahad malam Senin pagi ini hari jam 12:30 anak-anak muda kita dibantai 6 orang dibantai. Nah jam segitu kira-kira saya kan biasa kalau teman-teman WA saya 2:30 kan saya bangun kirim tahajud. Kira-kira tahajud sebelum jam 4 saya kontak Munarman. Munarman kontak saya. 6 anak kita belum pulang. Kayaknya diculik sama OTK. Dia nyebutnya OTK dan diculik. OTK itu orang
saya kontak lagi, Mam gimana, ada kabar? Belum ada kabar. Jam 9 saya telepon lagi, belum ada kabar. Tiba-tiba jam 2 siang, Fadil Imron, Dudung Abdurrahman, dan Pangdam Jaya bikin press conference. Di depannya ada meja, ada celurit, ada peluru, ada senjata. Lalu mereka ngoceh, terjadi menembak, anggota FPI menembak, melakukan perlawanan panggung. Semua media televisi judulnya tembak menembak. Anggota FPI menyerang polisi. Wah, macam-macam tuh, Senin tuh. Lalu Selasa kita biasa rapat redaksi FNN malam. Nah, kita udah tua-tua jadi senangnya malam-malam. Iya, termasuk Hersu Berno. Saya, Hersu Berno dan teman-teman satu FNN. Oke, di FNN juga tapi nggak ikut rapat. Lalu Pemret saya bilang, ini kayaknya kita mesti datang ke lokasi nih. Kita cek betul nggak apa yang dibilang oleh Fadil dan Dudung. Saya bilang, udah gua aja. Saya bilang gitu. Cocok lo kalian berangkat, kata dia gitu. Kenapa? Lo gila. Gila. Itu gila, ternyata diam-diam. Tapi dia kasih tahu, lo jangan berangkat sendirian. Lo minta kawal anak-anak PI 4-6 orang. Ini bahaya. Oke, salah. Pulang saya ingat rapat itu kira-kira jam 11. Di jalan saya telepon Panglima Laskar FPI Jakarta Barat. Itu satu kelurahan tinggalnya sama saya. Dan di jalan saya bilang, Jang, ya Bi, ada apa Bi? Besok gua mau ke rest area kilometer 50. Lu bisa kawal gue ya? Siap Bi? Siap. Lu jangan sendiri. Lu bawa 4-6 anak-anak. Siap Bi. Jam 9 lu ke rumah gue ya, kita berangkat sama-sama. Siap Bi? Oke, paginya jam 8:30 belum muncul. 9:04 belum muncul. 9:04 belum muncul, saya telepon. Enggak diangkat-angkat. Sampai selesai, saya telepon lagi, yang angkat anak kecil. Saya tanya, Bapak mana? Bapak masih tidur. Wah, sedap kan? Bapak masih tidur. Tolong bangunin, penting dari Pak Edi. Tak lama diangkat, suaranya masih suara bangun tidur. Abi, maaf. Saya semalam terima jenazah. Jadi jenazahnya setelah beberapa hari di rumah sakit Polri RPS, apa sih namanya? Polri itu lupa di Keramat Jati itu. Jati. Sulastri itu terima 5 orang. Jadi saya semalam terima jenazah di Petamburan. Kita sempat buka, walaupun polisi melarang kita buka. Dan malam itu kan beredar foto-fotonya. Bekas jahitan, bekas luka, segala macam. Di belakang ada punggung itu kayak diseret di aspal gitu ya, dan sebagainya. Jadi saya sampai rumah udah hampir subuh, adik saya mohon maaf nggak bisa. Ya udahlah, apa boleh buat. Saya berangkat, lu bisa bantu gua nggak? Ambil gambar. Berangkat akhirnya. Nah, disitulah kemudian saya bikin liputan, saya bantah tidak ada tembak menembak segala macam, wawancara ini itu dipanggil polisi, diperiksa 2 hari, dari pagi jam 10 sampai jam 11, besoknya lagi. Jadi kalau Jokowi kemarin dipanggil polisi ditanya 22 pertanyaan dalam 1 jam, percaya apa percaya? Percaya apa percaya? 22 pertanyaan 1 jam. Waktu itu Rocky Gerung bilang nggak mungkin. Nah, Rocky Gerung kepada Hersu Berno Arif, nggak mungkin. Saya bilang nggak gitu ceritanya. Tapi supaya aman saya bilang begini, saya berimajinasi. Ya, berimajinasi, boleh kan menghayal. Peristiwa itu datang, Jokowi datang ke Barreskrim, ke ruang pemeriksaan, lalu petugas semua kan duduk. Jadi yang tanya, kamu gimana kabar? Imajinasi saya. Kamu gimana kabar? Kenapa kamu belum tersekakan mereka?
Kenapa kamu belum mempersangkakan mereka? Jadi yang bertanya padenya, bukan polisi, tapi itu imajinasi saya. Gitu kan? Saya di podcast harus bilang imajinasi. Kalau enggak, kan gitu kan? Walaupun saya juga mohon maaf dengan segala hormat, bisa jadi teman yang di sini juga ada petugas yang harus mencatat, kan gitu kan? Halo petugas, apa kabar? Halo. Nggak apa-apa, ini kan internal. Kalau viral juga ya apa boleh baut ya. Tapi saya malam itu ditelepon Jenderal Bintang 4 mantan, tapi bintang 4 ya. Gini gitu. Dia datang nanya ke penyidik, kenapa belum tuntas juga? Kenapa Rismon, Roy, Pipa dan kawan-kawan belum kalian tangkap juga? Jadi 1 jam cukup kalau untuk nanya begitu. Bahkan setelah itu ada koleganya di Sulawesi telepon, Bang, ini. Iyalah, ini kita dapat lebih banyak daripada kita biasa dapat. Ya. Tapi kan untuk aman di YouTube saya bilang saya berimajinasi. Kejadiannya seperti itu. Boleh kan saya menghayal seperti saya menghayal punya villa ini, punya kolam renang kan boleh. Nah, yang saya mau sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Seharusnya setelah orang ini lengser, ada perbaikan, betul nggak? Ada pembenahan, ada recovery. Karena orang ini daya rusaknya sungguh-sungguh sangat luar biasa, jahatnya luar biasa. Peristiwa KKM 50 itu adalah ketika menjelang penyergapan, anak-anak di lapangan tanya ke komandannya, kita apain? Komandannya tanya ke atas lagi, kita apain? Yang atas tanya, kita apain? Pateni. Jawabannya pateni. Itu padenya sampean itu. Pateni. Dan enggak. Tapi lagi-lagi memang qadarullah gitu loh. Sebetulnya yang diincar ya Habib. Cuman Allah punya takdir begitu. Informasi yang saya terima seperti ini memang belum tentu benar, betul nggak? Tapi karena saya mendapat informasi dari orang yang saya anggap reliable, bisa diandalkan dan punya posisi pernah bintangnya 4 di sini, saya merasa harus percaya. Gitu. Jadi kalau tadi Bapak Ibu mengatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ya mohon maaf, saya sepakat. Nggak sepakat. Pertanyaannya adalah, dalam kondisi seperti ini kita harus ngapain? Nggak bisa apa-apa, kecuali ya begini-begini. Tadi panitia bilang udah 3 bulan kangen, cuma lihat YouTube-nya. Sekarang ketemu, ya saya bisanya memang nge-YouTube aja gitu loh. Betawi bilang apa? Ngebacok aja. Betawi bilang gitu kan. Walaupun kita berharap ada dampaknya. Beda kalau saya bukan wartawan, bukan YouTuber. Kalau saya pegang komando, perintah, punya posisi, punya jabatan, kan beda pasti. Ini Bapak, Ibu bikin acara hari-hari besar apa Islam gitu, ini ngundang Habib ini, kiai itu, ajangan ini, segala macam itu. Dia bilang, Bapak Ibu, minuman keras haram, narkoba nggak boleh, menipu nggak boleh, haram. Terus apa? Terus gimana? Selesai ceramah 1 jam atau 1-2 jam, jamaah pengurus duduk melingkar nanya. Tiba-tiba yang bilang, Pak Kiai, itu di ujung gang sana, kalau udah lewat Isya itu, aduh, anak-anak muda ngumpul minum,
ngegele, pak gele, Ya, ya. gajah, ganggu orang lewat,